لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Para pemirsa channel Kifah Padang Sidempuan, sebagaimana yang kami telah sebutkan bahwa jika kita menemukan ada komentar ya atau yang bersifat pertanyaan ya di yang muncul ya di konten-konten dakwah kami, kami akan, kalau kami merasa itu layak untuk kita tanggapi ya, akan kita tanggapi dengan penayangan video khusus untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alhamdulillah ini kita baru kemarin kita melihat ada pertanyaan ya. Pertanyaan itu muncul di konten yang ini. Konten yang ini. Pertanyaannya itu ini ya. Kita baca bersama. Ini dari Akhuna Agus Salim. Pertanyaannya adalah, apakah ideologi Pancasila juga termasuk ideologi Tats? Apa saja kriteria suatu hal itu bisa disebut ideologi? Baik. Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal ya, di video pertama kita ya, mungkin bisa dilihat ya, di di channel kita itu, video-video awal itu membahas tentang ideologi. Jadi di situ kita lihat munculnya sebuah ideologi itu selalu itu dia muncul dikarenakan adanya akidah ya, ada akidah yang muncul. Akidah itu yang seperti mana kita jelaskan, akidah itu adalah pemikiran mendasar dan menyeluruh atas alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kemudian tentang apa yang ada sebelum alam semesta, manusia, dan kehidupan ini ada, dan apa yang ada sesudah kelak alam semesta, manusia, dan kehidupan ini berakhir ya, atau tidak ada lagi. Dan sekaligus apa ada hubungan alam semesta, manusia, dan kehidupan ini ya dengan tadi itu, apa yang ada sebelum ini semua ada, dan apa juga ada hubungan antara alam semesta, manusia, dan kehidupan ini dengan sesudah, dengan apa yang diperlukan adanya syarat awal ya, adanya sebuah ideologi, yaitu akidah. Karena nanti dia, kalau kita lihat ideologi itu, dia pemahamannya itu adalah dia tadi itu akidah tadi itu, yang kemudian dari sana, dari akidah itu dia akan bisa menurunkan aturan-aturan atau yang kita sebut sistem dalam kehidupan manusia ya. Jadi seluruh sistem yang muncul dari akidah itu akan berbeda antara akidah, kalau ada akidah
yang lebih dari satu, maka itu nanti antara akidah satu dengan sistem yang muncul yang turun dari masing-masing akidah itu akan berbeda sekali. Kenapa? Karena memang dia secara dasarnya itu akidahnya mereka sudah berbeda. Ya. Maka dia akan khas dia, karena akan bisa kita bedakan antara ideologi yang satu dengan yang lain, ya. Tidak mungkin ada kesamaan dari ideologi satu dengan yang lain, karena tadi itu secara awal di masalah akidah itu mereka sudah berbeda. Jadi ya, jadi itu kemudian kita bisa membedakan, terlihat beda antara satu ideologi dengan ideologi yang lain. Dan kemudian kita melihat ketika kita manusia ketika mencoba menjawab tadi itu pertanyaan tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, kemudian apa yang ada sebelum ini semua ada dan apa yang ada sesudah ini semua berakhir, apakah ada hubungan antara alam semesta, manusia dan kehidupan ini dengan apa yang ada sebelumnya dan apa yang ada sesudahnya. Kita lihat itu dia ada, ini sudah kita jelaskan, nanti coba tonton balik ya di video kita sebelumnya, penjelasannya lebih lengkap ya. Ternyata dia manusia itu punya tiga jawaban. Tiga jawaban itu, dua jawabannya itu bersumber dari kejeniusan manusia. Satu jawaban itu jawaban yang datang dari wahyu ya, dari Al-Khaliq ya, wahyu. Jadi jawaban itu saya singkat, jawaban itu yang pertama yang datang dari wahyu atau Al-Khaliq ya, yaitu dia yang kita apakan Islam ya, Islam. Maka jawaban Islam terhadap masalah ini menyatakan bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan ini adalah seluruhnya ciptaan ya, ciptaan. Dan kemudian dengan demikian kemudian akidah Islam itu mengakui adanya pencipta atau Al-Khaliq ya. Dan kemudian itulah yang ada sebelum alam semesta ini, manusia dan kehidupan ini ada. Karena ini semua ciptaan, tentunya sebelum ciptaan itu ada, yang ada adalah penciptanya. Dan kemudian sesudah alam semesta, manusia dan kehidupan ini berakhir, maka nanti yang ada menurut Al-Khaliq yang menyampaikan kepada manusia, yang ada itu nanti ada sebuah alam kehidupan lain, yaitu alam akhirat. Itu dia pandangan dari akidah Islam. Tidak berhenti di situ saja. Akidah Islam itu terus dia mengabarkan bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan ini ada hubungannya ya, dengan tadi itu, dengan Al-Khaliq itu. Buktinya adalah seluruh alam semesta, manusia dan kehidupan ini diatur tunduk dan diatur kepada Al-Khaliq itu ya. Seluruh pergerakan alam semesta dan segala macam kehidupan ini semuanya tunduk kepada atau diatur oleh Al-Khaliq tersebut. Dan khusus kepada manusia, karena manusia itu punya potensi untuk diberi potensi oleh Al-Khaliq untuk tidak tunduk kepadanya, sehingga kemudian kepada manusia itu diberilah sebuah aturan atau yang kita sebut sistem. Makanya muncullah sistem Islam ya, sistem Islam mengatur seluruh kehidupan manusia mulai dari A sampai Z itu diatur. Jadi itu akidah Islam. Akidah Islam dia sebagai seorang muslim mengakui bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan ini termasuk dirinya adalah ciptaan dari Al-Khaliq, Allah. Kemudian dia mengakui bahwa nanti sesudah kehidupannya di dunia ini, dia akan ada kehidupan lain nanti di akhirat. Dan kemudian dia mengakui bahwa dia selama kehidupannya di dunia ini dia terikat
dengan aturan atau sistem yang datangnya dari Al-Khaliq tadi ya, dan juga dia ada kaitan dengan kehidupan dunia ini dengan alam akhirat tadi, karena nanti dia tempat atau kondisi dia di akhirat nanti seluruhnya tergantung dari apa saja aktivitas yang dilakukannya di dunia ini ya. Apa saja aktivitas yang dilakukannya di dunia ini. Dan itu dia, aktivitas yang dilakukannya di dunia ini, dia ada dua ya, apakah dia taat kepada sistem yang datang dari Allah ataukah dia ingkar ya. Jadi di situ ya, kalau dia ingkar dia dapat dosa, kalau taat dapat pahala. Itu akan menentukan tempatnya nanti di kehidupan baru di alam akhirat. Itu ideologi Islam ya. Kemudian ada ideologi kapitalis, ini bersandar kepada akidah yang lain ya, yang kemudian mereka itu menyatakan tetap pada dasarnya mereka mengakui adanya Al-Khaliq, mengakui bahwa seluruh ini ciptaan ya. Sama dengan tadi itu yang dari Islam, kemudian mereka mengakui adanya Al-Khaliq, pencipta, dan mereka mengakui adanya kebangkitan ya nanti di akhirat. Tapi perbedaan antara kapitalis dengan ideologi kapitalis dengan ideologi Islam terletak pada keterkaitan antara kehidupan ini dengan Al-Khaliq ya. Sementara kita tahu dalam pandangan Islam, Al-Khaliq itu memberi sistem kepada manusia untuk menjadi aturan kehidupannya di dalam di dunia ini ya. Dan kemudian ya, ideologi kapitalisme itu menganggap hanya menerima aturan yang dari pencipta itu dalam masalah hubungan antara manusia dengan Al-Khaliq atau Tuhannya ya. Berarti dia di situ hanya di dalam masalah ibadah ya. Di luar masalah ibadah, kemudian oleh pandangan akidah dari sekuler ini, mereka memandang bahwa manusia itu berhak untuk menentukan sendiri aturan kehidupannya, sehingga mereka sendiri yang membuat aturan-aturan ya. Muncullah kemudian di situ sistem kehidupan yang berbeda jauh dari sistem kehidupan dalam Islam. Jadi sistem-sistem itu semua adalah hasil buatan manusia berdasarkan kepada akal manusia semata. Jadi seluruhnya menentukan baik dan buruk itu pada manusia ya. Manusia menentukan mana yang baik dan buruk bagi mereka. Itulah dia sistem sekuler ya. Dan kemudian muncullah dari situ ideologi ya, muncul dari situ sistem-sistem yang dengan adanya sistem itu terpenuhilah dia akidah sekuler ini menjadi sebuah ideologi yang kita kenal dengan ideologi kapitalis ya. Jadi intinya itu ideologi kapitalis itu ideologi yang menyatakan bahwa mengakui alam semesta manusia dan kehidupan ini adalah ciptaan, dan mengakui adanya pencipta, mengakui adanya nanti bakal ada kehidupan di di akhirat. Tapi ya itu tadi, di kehidupan dunia ini mereka hanya menerima ya, hanya mau menerima aturan dari pencipta itu dalam masalah ibadah. Di luar masalah ibadah, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, ya, masalah pergaulan dan segala macam itu, kemudian mereka menganggap bahwa ini semata-mata urusan manusia, sehingga manusialah yang membuat aturan untuk masalah ini semuanya. Nah itu dia akidah kapitalis ya, akidah sekuler dari ideologi kapitalis. Kemudian ada yang ketiga itu, mereka itu tidak mengakui adanya pencipta sama sekali ya. Jadi mereka menganggap ini adalah alam semesta manusia dan kehidupan ini adalah materi ya, materi, sehingga muncul dari situ dia pandangan akidah materialisme ya, materi yang muncul dari materi-materi yang lain dan berevolusi secara ini, sehingga dia memunculkan apa yang ada sekarang ini ya. Jadi ini semuanya bukan diciptakan ya, dia itu muncul dari adanya evolusi dari benda-benda menjadi benda-benda yang lain, sehingga tidak ada pencipta bagi mereka dan tentu tidak akan ada akhirat ya. Dan kemudian di sini karena mereka tidak mengakui adanya pencipta, mereka
mutlak ya, mutlak mereka itu tidak mutlak mereka itu menganggap bahwa urusan manusia itu seluruhnya diatur oleh manusia ya. Maka mereka itu paham ini yang kita kenal dengan ideologi sosialis komunis ya, sosialis komunisme. Mereka itu menolak adanya agama jadinya ya, agama jadinya, karena itu bertentangan dengan tadi itu prinsip mereka yang tidak mengakui adanya pencipta ya, yang tidak mengakui. Jadi itu ya, jadi ada 3 ya. Jadi di sini yang menjadi unsur utama kalau kita melihat di sini adalah tentang kehidupan di dunia ya, kehidupan di dunia. Di mana Islam dalam pandangan ideologi Islam itu kehidupan kita di dunia ini kita mengakui bahwa kita ini diatur dengan sebuah, kita harus diatur dengan sistem, sebuah sistem yang memang dasarnya dari Allah ya, dari ideologi Islam ini, ideologi yang yang asalnya dari wahyu ya. Sehingga kemudian terlihat tentunya terlihat ketika ciri khas dari ideologi Islam itu adalah aturan-aturan yang dibuat di dalam masyarakat yang diatur dengan ideologi Islam itu aturannya itu seluruhnya aturannya itu bersandarkan kepada ajaran Islam ya, syariat Islam ya. Itu yang diterapkan. Nah, sementara di dalam sekuler itu dia umpamanya ya ada negeri di sana itu penduduknya mayoritas Islam, tapi kemudian di sana itu aturan yang dibuat di dalam kehidupan mereka itu yang mengikuti aturan dari Al-Khaliq ya, Al-Khaliq. Dalam hal ini kalau dia seorang muslim, dia Al-Khaliqnya, Al-Khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dalam urusan ibadah. Di luar urusan ibadah, maka walaupun mereka muslim, mereka itu membuat sendiri aturan mereka, mengatur kehidupan mereka. Ya, itulah yang kita kenal dengan adanya pembuat, atau yang kita kenal dalam negeri-negeri sekuler itu dia dikenal dia ada institusi legislatif ya, pembuat undang-undang ya, atau yang lebih kita kenal dengan parlemen ya, ada parlemennya. Wewenang mereka di situ salah satunya adalah membuat peraturan atau undang-undang. Dan mereka membuat peraturan itu bukan bersandar kepada syariat Islam ya, bukan kepada pandangan-pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya di situ membuat aturan itu berdasarkan akal mereka ya. Dan kemudian menentukan peraturan itu baik atau buruk itu mereka sendiri ya, dengan namanya manusia itu tidak akan sepakat ya, tidak akan sepakat antara manusia satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, sehingga kemudian muncullah di situ penentu kebenaran itu adalah yang punya suara mayoritas. Jadi 50% tambah 1 orang di dalam parlemen itu adalah suara mayoritas. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه